Yang terhormat Bapak Anjay Indra Sakti Nasution sebagai pimpinan Majelis Taklim, apa namanya Majelis Taklim? Semoga awet. Nama itu Al-Asma Bimbang itu kenapa dinamakan semoga awet, dengan harapan ini Majelis Taklim awet sampai seminggu lagi mau kiamat baru dinamakan. Amin ya Allah. Jadi kalau belum kiamat seminggu lagi belum kiamat jangan diubah. Sebab kenapa? Ini Majelis Taklim, di sini kita baca maulid, kita baca qasid. Ini adalah satu penghalang daripada bencana yang Allah akan turunkan kepada kampung ini. Wa ma kunna mu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Tidaklah aku azab satu kaum sementara engkau ya Muhammad ada di situ. Jadi selama Nabi Muhammad ada di situ, itu kaum nggak bakal diadab. Nah, maulid yang kita bacakan pada saat ini hakikatnya kita menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertahankan, lanjutkan, budayakan terus kita baca maulid tiap minggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ngumpul di mari dalam rangka ngapain ya ceritanya? Dalam rangka ngapain? Kalau bahasa sini bahasanya apa? Malam rasulan. Malam rasulan karena telah menikahnya saudara kita, keluarga kita yang bernama Adinda Sulis dengan Rokib. Kenapa budaya kita setiap ada nikahan itu kita adain malam rasulan? Karena ibadah yang terlama dan terberat itu apa? Sholat berat ya? Sholat masih bisa kita talangin, masih bisa kita kuatin. Apalagi baca Quran berat ya? Berat, tapi paling berat cuma berapa menit. Haji berat, yang paling lama sebulan. Zakat biasanya kita ada satu ibadah yang terlama dan terberat. Apa itu? Itulah ibadah pernikahan. Seumur kita pernikahan, maka seumur itu juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang belum nikah itu belum sempurna imannya. Masih ada yang belum nikah di sini? Saya. Jadi yang namanya orang belum nikah itu belum sempurna ibadahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan jin dan manusia itu buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali aku ciptakan untuk beribadah kepadaku. Dan coba kalau ibadahnya anak muda paling semangat. Ibadah orang yang belum tahu kan apa? Ya paling sholat, paling baca Quran, paling puasa. Tapi apa yang lebih afdal yang 24 jam itu bisa ibadah? Jadi perkawinan di rumah tangga. Ketika kita dalam rumah tangga, maka apapun kegiatan kita, nyium bini aja ibadah, nyium bini itu ibadah, beladuran juga ibadah. Udah beladuran belum? Udah. Ini makanya ini, masya Allah nih pernikahan yang didukung oleh cuaca cakung. Cuacanya mendukung, buat pengantinnya mah cuacanya mendukung banget. Yang ini mah orang tua kalau gimana tanpa datang apa enggak begitu. Tapi kalau pengantinnya mah alhamdulillah hujan terus. Kalau kemana-mana yang namanya pengantin baru mah ya pengantin baru tidur aja, baru tidur sebentar itu bahasa malam terasa cepat. Kata bininya udah pagi aja bang, udah pagi aja gitu, padahal udah berit-berit itu semalam. Jadi ibadah yang terlama dan terberat itu adalah ibadah pernikahan. Maka diadakanlah malam Rasul sebagai pembekalan buat calon pengantin, buat pengantin pria dan wanita dalam rangka masuk ibadah yang terlama dan terberat dalam hidupnya, yaitu pernikahan. Biar nanti dalam menjalankan pernikahannya itu nggak lepas dari yang namanya syariat. Biar apapun yang dilakukannya itu menjadi nilai ibadah. Maka niatkan bagi mempelai pria dan mempelai wanita, niatkan saya niat nikah karena Allah dan mencari ridho Allah.
Saya niat nikah karena Allah dan mencari ridha Allah. Pak, insya Allah apapun halangan, apapun rintangan, akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita sempurna, bisa ibadah 24 jam bisa. Habis sholat jamaah di jamaah. Habis subuh nih lagi sholat subuh jamaah, habis sholat subuh jamaah bisa jadi lah. Bang, jamaah yuk. Jamaah dan jamaah. Apapun bisa jadi ibadah kalau dalam rumah tangga mah. Ngomel bini aja dalam rangka mengajarkan kebaikan itu ibadah. Cemburunya seorang laki-laki terhadap istri dalam rangka menasehati, maka itu adalah ibadah. Jadi apapun yang ibadah kalau rumah tangga mah enaknya gitu. Jadi enaknya begitu, makanya buru-buru nih yang belum nikah nih. Nih di sini ada Bang Anjay nih yang belum nikah. Kalau belum punya calon ya minta calonnya. Kalau udah ada calonnya buru-buru. Adil. Insya Allah berkah yang namanya rumah tangga. Ayo lu. Dan setiap rumah tangga itu doanya mudah-mudahan rumah tangganya itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya ini istilah apa sih maksudnya? Sakinah, mawaddah, warahmah itu apa sih maksudnya? Rumah tangga yang sakinah, titik. Rumah tangga yang sakinah, sakinah itu artinya tenang, damai. Tenang, damai. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bermodalkan mawaddah dan rahmah. Jadi inti tujuan rumah tangga agar hidup kita ini sakinah. Modalnya apa buat kita jadi hidup sakinah? Ya mawaddah, ya rahmah. Apa arti mawaddah? Mawaddah itu artinya cinta. Mawaddah artinya cinta. Nah, maka rumah tangga yang bisa menjadi rumah tangga yang sakinah itu harus punya cinta. Suaminya cinta sama istrinya, istrinya cinta sama suaminya. Kudu itu harus punya yang namanya rasa cinta. Nah, dari cinta itu ada rasa cemburu, ada rasa takut kehilangan, ada rasa nggak tegaan, ada rasa marah kalau dicuekin. Karena cinta itu adalah sesuatu yang pamrih. Apakah cukup dengan cinta saja itu menjadikan rumah tangga menjadi sakinah? Oh, ternyata nggak cukup. Sebab cinta itu pamrih. Tahu pamrih? Pengennya dibalas sama. Kalau kita berbuat baik pada kekasih, namun kekasih nggak berbuat baik, kalau cuma ngandelin kita bakalan marah, kita bakalan kecewa. Kalau cuma ngandelin cinta, kita bakal nuntut lebih dari apa yang kita laksanakan. Kita berikan satu, kita ngarepin dua. Tuh kalau cinta mah rumah tangga yang ngandelin cinta doang nggak cukup buat menjadi rumah tangga yang sakinah. Harus ada yang kedua. Apa yang kedua? Mawaddah wa rahmah. Rahmah itu artinya apa? Rahmah itu artinya sayang. Apa bedanya cinta sama sayang? Dibayangin aja begini, kalau sayang tuh sayangnya ibu kepada anak. Sayangnya ibu kepada anak bagaimana? Pamrih nggak kalau seorang ibu sayang kepada anak itu pamrih nggak? Lagi makan enak-enak anaknya, tahu-tahu buang air besar. Marah nggak ibunya? Kagak, ikhlas. Makanannya berhentiin, terus ngurusin anak, mencekokin anaknya, bersihin anak. Tuh namanya sayang. Yaitu yang tidak mengharapkan pamrih. Kalau sayang itu pokoknya yang penting yang kita sayangi itu bahagia. Kalau kita memang nggak perlu bahagia, yang penting orang yang kita sayangi bahagia. Sebagaimana seorang ibu sayang kepada anaknya, nggak peduli ibunya merasa tersakiti atau terlelahkan, yang penting ketika dia melihat anaknya bahagia, maka si ibunya otomatis bahagia. Itu namanya sayang. Maka rumah tangga yang sakinah itu harus berdasarkan cinta dan harus berdasarkan sayang. Buat menjadi timbulin rasa sayang itu perlu proses. Kalau sekarang nih pernikahan namanya baru nikah, itu yang modalnya pertama cinta dulu. Sayang belum full sayangnya, karena di situ ada pamrih, Nanti seiring perjalanan hidup bareng, punya anak, terus melalui
segala kesulitan hidup baru timbul namanya rasa cinta. Ya kita lihat gampangnya itu kalau aki-aki sama ini itu udah sakinah banget dia tuh hidup. Jadi kalau yang masih muda-muda ini masih proses, masih untuk menimbulkan rasa cinta. Nah, rumah tangga itu tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi hidup yang sakinah, hidup yang damai, tenang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan tentang rumah tangga ini dengan beberapa istilah. Yang pertama, rumah tangga dalam Al-Quran itu digambarkan dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Rumah tangga itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, hunna libasul lakum, istrimu itu ibarat pakaian buat kamu dan kamu itu ibarat pakaian buat istrimu. Jadi bagaimana maksudnya? Ya kita ambil filosofi pakaian itu gunanya buat apa? Pertama, buat melindungi kita dari dingin. Yang kedua, buat mantesin kita. Jadi ketika kita punya masalah, suami atau istri yang ngimbangi. Ketika kita kedinginan, istri yang hangatin. Ketika kita kepanasan, istri yang dipaksa. Jadi rumah tangga itu memang harus begitu, harus sama-sama jadi pakaian, saling menutupi. Fungsi kedua pakaian itu tutupin aib. Kita nggak bakal tahu, orang nggak bakal tahu kalau kita misalnya punya kanok itu misalnya di badan, itu nggak tahu. Kenapa? Karena kita pakai pakaian. Orang nggak bakal tahu kalau kita punya koreng misalnya di pantat gitu misalnya. Kenapa? Karena kita punya pakai pakaian. Nah, begitulah hakikatnya rumah tangga, saling melindungi pasangan, saling menutupi aib pasangan. Jangan sampai kita punya istri atau kita jadi suami istri kita itu kita ngumbar aib pasangan kita. Ngomong ke teman, aduh istri gua parah, istri gua parah, gue pengen naik lagi nggak dikasih, wah, apalagi masalah-masalah begitu diumbar, waduh, jangan. Apalagi istri nih, hati-hati, jagain istri kita, didik istri kita. Jadi biar apapun kekurangan kita jangan diumbar keluar. Sebab yang banyakkan ngumpul itu perempuan biasanya. Jangan sampai ketika dia ngumpul semua keburukan kita dibuka di depan umum. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tugas rumah tangga di dalam Al-Quran adalah untuk saling menjadi pakaian. Yang kedua, istilah rumah tangga dalam Al-Quran, bisa hukum hattun lakum ba'du hartakum an-nasyitum. Pasanganmu, perempuanmu itu ibarat ladang buat kamu. Tuhan takum maka datangilah ladangmu, sawahmu, terserah engkau mau nanamin apaan. Mau nanam padi, dikeluarin padi. Mau nanam apa, mangga, dijadinya pohon mangga. Mau nanam rambutan, dijadinya pohon rambutan. Artinya apa? Istri kita itu gimana bentuknya entar setelah puluhan tahun berumah tangga sama kita, dia jadi wanita yang solehah atau wanita yang tidak solehah, maka itu tergantung dari suaminya gimana cara mendidiknya. Jadi jangan dianggap istri itu ladang cuma buat ladang bukan doang. Maksudnya ladang itu adalah istri itu gimana didikan kita, istri itu gimana didikan kita. Ketika kita mau menjadikan istri kita istri yang solehah, maka kita kudu tahu caranya bagaimana membuat istri itu menjadi solehah. Maka tidak boleh lepas yang namanya pengantin itu tetap belajar. Yang namanya pengantin kudu belajar, tetap ngaji. Jangan mentang-mentang udah jadi pengantin nggak mau ngaji. Jadi kudu tetap ngaji. Sampai kapan kita harus ngaji? Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga dia. Sebab ilmu ini yang membuat kita selamat dunia, ilmu ini yang membuat kita selamat akhirat, ilmu ini yang membuat kita bahagia dunia,
ilmu ini yang membuat kita bahagia di akhirat. Maka cari tuh ilmu biar kita udah jadi pengantin, tetap kudu cari ilmu yang berkaitan terutama dengan ibadah, yang berkaitan dengan ibadah biar bisa dipraktekin dalam rumah tangga. Jangan sampai sebelum nikah kita belum bisa baca Quran misalnya, setelah nikah udah jadi suami kita masih belum bisa baca Quran. Ntar giliran sholat jamaah, sholat maghrib nggak bersuara, tanya muslimah kenapa nggak bersuara? Wah imamnya imam silent, imamnya imam silent. Atau juga kalau misalnya kita nggak punya ilmu tentang ibadah, minimal untuk ibadah dalam rumah tangga, maka ngacok tuh bakalan ngacok bakal. Jadi suruh imam sama istrinya, ayo bang imam, sebelum abang jadi imam di musola, coba imamin istri dulu bang. Perasaan gua nggak bisa ngaji kata suami. Dulu gua kecil ngaji, cuman nggak pernah tamat. Pernah ngaji sama Ustaz Anwar, tapi baru ikrar 3 kali nggak lulus. Baru ikrar 3 nggak lulus. Maka yang jadi pengantin udah lulus, udah ikrarnya nih, udah bisa baca Quran belum? Insya Allah, alhamdulillah. Sebab bahaya kalau bisa baca Quran disuruh imam sama bini aja, bahaya tuh, repot.